Katanya fasal yang selanjutnya, wal matruku minas salati thalathatu asya. Yang kamu atau orang itu kan tinggalkan dalam amalan-amalan salat ada 3 jenis, 3 perkara. Nah, kalau yang sesuatu yang ditinggalkan dalam amalan-amalan salat itu ada 3. Wal matruku minas salati thalathatu asya, yang ditinggalkan dari rukun salat atau dari amalan-amalan salat ada 3. Kenapa? Karena amalan salat atau gerakan dalam salat itu ada 3 jenis. Yang pertama fardu, itu rukun. Maka wajib dilaksanakan itu semuanya. Yang kedua sunnah. Yang disebutkan dalam kitab yang lain namanya apa? Ba'd. Nah, karena ada 3. Yang pertama fard atau rukun. Nah, ini nanti dijelaskan hukumnya satu persatu. Yang kedua namanya ab'ad atau ba'd. Itu amalan yang mirip dengan rukun. Amalan mirip dengan rukun. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i ada 3. Yang pertama fard, yang kedua ab'ad, yang ketiga sunan. Nah, kalau dalam kitab Abi Syuja ini, matan Abi Syuja, dia memberikan nama yang lain, tapi artinya sama. Fard, sunnah, hay'ah. Fard, yaitu rukun. Sunnah, yaitu ab'ad. Hay'ah, dalam kitab yang mengatakan sunnah. Cuman beda nama, tapi artinya itu semuanya sama. Yang di sini sama kitab yang lain itu sama artinya. Cuman beda nama. Nah, katanya, sekarang dia mau menjelaskan satu persatu. Fal fardu, yang namanya fardu itu apa? Atau yang rukun. La yanubu anhu sujudus sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi sama sekali. Nah, nanti kita bahas itu. Kalau dia tinggalkan sengaja, salatnya langsung batal. Nah, ini dia langsung rukuk tidak membaca Fatihah. Salatnya langsung batal. Oh, nanti saya sujud sahwi. Tidak bisa. Karena kamu tinggalkan itu sengaja. Maka hukumnya apa? Salatnya batal. Langsung salatnya batal. Atau tidak rukuk. Takbir Allah Akbar langsung sujud. Habis Fatihah sujud langsung. Mana rukuknya? Oh, saya enggak mau rukuk. Salatnya batal. Kenapa? Karena dia tinggalkan itu sengaja. Nah, tapi kalau dia tinggalkan karena lupa, enggak apa-apa. Salatnya tidak batal, tapi harus kamu kembali dulu. Kembali kalau masih dalam 1 rakaat. Masih dalam satu rakaat. Dia mau rukuk, lupa, langsung sujud. Nah, harus kamu kembali berdiri, terus rukuk. Nah, terus nanti sujud sahwi. Tapi kalau tidak ingat sampai rakaat yang berikutnya, berarti 1 rakaat itu kan tidak dihitung. Nah, saya salat duhur 4 rakaat. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Terus rakaat yang kedua, saya baru ingat, rakaat yang pertama saya tidak membaca Al-Fatihah. Atau saya tidak rukuk. Atau saya tinggalkan 1 kali sujud. Itu di rakaat yang pertama. Berarti yang rakaat yang pertama itu kan tidak dihitung. Nah, berarti apa? Rakaat yang kedua ini baru yang pertama. Yang ketiga baru yang kedua. Yang keempat baru yang ketiga, harus kamu nambah satu rakaat. Ya, sudah sah. Habis itu sujud sahwi. Kenapa? Karena kamu sekarang itu melaksanakan berapa? 5. Itu kalau sudah ingat ketika sudah pindah rakaatnya. Sudah rakaat yang berikutnya. Berarti sudah, kamu mana kembali, tidak usah kembali. Sudah rakaatnya itu kan tidak dihitung. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Maka fardu atau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi saja. Tidak bisa. Bal in dzakarahu waz zamanu qaribun. Tapi kalau dia ingat ketika waktunya itu masih dekat. Artinya dekat itu masih dalam 1 rakaat. Masih dalam satu rakaat. Bal in dzakarahu waz zamanu qaribun. Kalau dia ingat rukun itu yang dia tinggalkan dalam keadaan masih dekat waktunya, yaitu masih dalam 1 rakaat, atabihi, kembali ke rukun yang ditinggalkan tadi. Nah, seperti apa yang tadi? Dia membaca surat Al-Fatihah, setelah surat Al-Fatihah membaca surat, langsung sujud. Ketika dia sujud,
Baru ingat, oh rukuknya mana itu? Ya, kembali. Kembali berdiri, rukuk, terus lanjut berikutnya. Sama. Berarti, ya berdiri. Ketika dia sujud, saya tadi tidak membaca surat Al-Fatihah. Dia harus kembali. Kenapa? Karena rukuknya itu tidak sah. Nah, karena kamu pindah dari berdiri, rukuk. Rukuknya itu kan belum sah. Kenapa? Berdirinya itu ketika kamu berdiri kan kosong. Tidak ada rukunnya, tidak ada fatihahnya. Berarti ketika rukuk, rukuknya kan sah. Sujudnya nggak sah juga. Nah, tidak membatal salat. Kenapa? Karena kamu lupa. Berarti harus kamu kembali berdiri. Berdiri, baca Al-Fatihah, terus rukuk, lanjut sampai akhirnya. Berarti rukuk yang kamu lakukan ini, rukuknya, i'tidalnya, sujud yang pertama itu tidak dianggap ini. Amalannya kan tidak dihitung. Bal in dzakarahu waz-zamanu qaribun atabihi. Kalau dia ingat masih waktunya masih dekat, artinya dalam satu rakaat, maka harus kamu kembali melaksanakan rukun yang kamu tadi tinggalkan. Wa bana alaihi, dan melanjutkan yang setelahnya. Setelahnya itu apa? Kamu tinggalkan itu Fatihah, berarti tetap ruku, sujud. Tadi katanya saya sudah ruku, cuman saya tinggalkan Fatihah. Nah, tetap lanjut itu rukunnya harus dilaksanakan, sujud dilaksanakan. Kenapa? Karena rukun itu ruku sama sujud yang kamu lakukan tadi itu kan tidak dihitung. Ya, walaupun imam sama. Makmumnya ikut. Ya, imamnya ikut. Makmumnya ikut. Kalau imamnya itu kan tadi ingat itu ketika ruku, oh, saya tadi tidak membaca Al-Fatihah. Kembali. Ya, kembali rukunya. Imamnya itu kan tetap. Iya. Tetap. Nah, tapi kalau makmumnya itu sudah subhanallah itu berapa kali? Nah, kamu tidak tahu apa imamnya itu. Kalau kamu tahu kesalahan imam, berarti boleh kamu tunggu dia. Nah, oh saya tadi kesalahan imam di mana? Tadi dia tidak membaca Al-Fatihah. Ya udah, kamu sekarang apa? Sekarang disujud atau tunggu di situ. Sampai imamnya selesaikan rukun dia sendiri, terus kembali. Nah, tapi kalau makmum tidak tahu apa kesalahan imamnya, tidak boleh ikut. Nah, kalau makmum tidak tahu, oh kesalahan imam, kenapa imamnya itu kembali lagi itu apa? Nah, berarti makmum itu kan niat mufarakah. Niat mufarakah itu niat lepas dari jamaahnya, tidak ikut imam. Artinya makmum itu melanjutkan salatnya sendiri. Nah, itu salatnya sendiri, udah lanjut. Artinya bukan makmum itu membatal salatnya. Tidak boleh membatal salatnya. Saya tidak tahu apa masalah yang terjadi sama imamnya. Nah, kalau tahu apa, kamu bisa nunggu orangnya, nunggu imamnya. Tidak boleh ikut apa? Kembali berdiri sama imamnya. Cuman nunggu imamnya, nunggu. Sampai imamnya itu kan kembali kemana? Ke posisi yang tadi itu kan apa? Sujud. Kembali di situ baru ikut sama imam. Boleh. Tidak wajib. Boleh juga apa? Mufarakah, lepas dari jamaahnya. Bukan membatal salatnya. Cuman lepas dari jamaah. Saya salat sendiri, niat salat sendiri. Nah udah, lanjut sendiri salatnya. Nah, ikut tidak boleh ikut. Tidak boleh tadi. Maaf tadi itu kan salah saya bilang ikut. Tidak. Maksud saya itu kan mau lanjut. Makmum itu melanjutkan salatnya. Kalau ikut tidak boleh. Kalau salat makmumnya itu salatnya sudah lengkap. Salat makmumnya itu kan lengkap. Berarti makmum itu membaca Fatihah, rukuknya sah. Makmum kan tidak boleh ikut. Nanti apa? Nanti kamu laksanakan rukuk itu apa rukun-rukun itu berapa kali dalam satu rakaat ini? Katanya, bal in dzakarahu waz-zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi. Kalau dia ingat rukun yang tadi dia tinggalkan, kalau waktunya masih dekat, artinya dalam satu rakaat, ata bihi, harus kembali ke rukun itu dilaksanakan baru melanjutkan rukun yang selanjutnya. Wa sajada lis-sahwi, akhir salatnya sunnah sujud sahwi, dua kali sujud. Itu kalau dia tinggalkan
rukun atau fardu. Yang kedua, as-sunnatu. As-sunnatu yang artinya ab'ad. Dalam kitab yang lain yang mengatakan ab'ad. Was-sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da at-talabbusi bil fardi. Kalau dia tinggalkan sunnah atau yang namanya ab'ad, yaitu dua. Tasyahud awal sama kunut. Hanya dua. Tasyahud awal sama kunut. Nah, kunut dalam salat subuh. Itu namanya ab'ad dalam madhab Syafi'i. Was-sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da at-talabbusi bil fard. Kalau dia tinggalkan ab'ad tadi, salah satunya, kemudian dia tinggalkan sunnah itu sampai dia melanjutkan rukun yang berikutnya. Sudah tidak boleh kembali ke sunnah itu. Contohnya, kalau dia tinggalkan tasyahud awal, imamnya langsung berdiri. Harusnya kan tasyahud awal. Terus langsung ke rakaat yang ketiga, langsung berdiri. Nah, kita lihat, orang ini yang tinggal itu kan siapa? Kalau imamnya langsung berdiri. Allahu Akbar. Sudah, makmum tidak boleh duduk. Tidak boleh tasbih, subhanallah. Ikut imam. Kenapa? Imamnya sudah tidak boleh kembali. Kenapa? Karena berdiri itu hukumnya wajib, kalau duduk hukumnya sunnah. Tiba-tiba makmumnya subhanallah, gimana duduk lagi? Nanti kita lihat itu. Kalau imamnya, kalau jamaahnya itu kan termasuk orang awam. Tidak apa-apa, lanjut, salatnya sah. Kenapa? Semuanya awam. Tapi kalau makmum salah satunya itu kan tahu hukumnya, tidak boleh ikut. Ya, niat mufarakah. Sudah, salat. Kenapa? Karena imamnya itu melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang membatal salat. Imam kalau kembali dari berdiri, rakaat yang ketiga, duduk untuk tasyahud, itu salah. Berarti kalau salah, salatnya batal. Kenapa? Karena kamu tinggalkan yang wajib untuk melaksanakan yang sunnah. Itu kan tidak boleh. Itu kalau imamnya berdiri. Baik imamnya itu kan berdiri karena dia lupa atau karena dia sengaja. Sudah, imamnya berdiri sudah, tidak boleh. Makmumnya itu harus ikut. Tidak boleh subhanallah. Imam makmumnya subhanallah, subhanallah. Makmumnya tidak boleh kembali. Terserah makmum nanti. Mau ikut ya silakan, tidak mau ya. Ya. Jadi kalau imamnya tahu tidak boleh balik, walaupun subhanallah ya tidak boleh balik. Tidak boleh balik sama sekali. Tidak boleh kembali itu kan duduk. Hukumnya itu membatal salat. Itu kalau imam. Tapi kalau makmum beda. Imamnya duduk untuk tasyahud awal. Imam. Tapi makmumnya berdiri. Kadang mungkin kesalahan imam juga. Kenapa? Itu takbirnya panjang. Allahu Akbar. Terus duduk. Makmumnya tahu. Kalau takbirnya panjang berarti berdiri. Makmumnya langsung berdiri. Kita lihat itu cuma dia. Kalau dia lupa. Makmum yang tadi itu kan berdiri lupa. Tidak sengaja. Maka wajib dia kembali. Wajib. Bukan, maaf. Tuh. Kalau dia lupa. Kalau berdiri karena lupa, sunnah kembali. Sunnah. Tidak wajib. Cuma apa? Sunnah kembali ikut sama imam. Itu lebih afdal kembali duduk sama imam. Tapi kalau dia berdiri, tidak mau kembali lagi, boleh juga. Bukan mufarakah. Hanya nunggu imamnya berdiri. Nunggu imam. Sudah nggak mau duduk. Hukumnya boleh. Boleh, lebih afdal duduk. Kembali duduk sama imam. Tapi kalau dia udah saya mau berdiri, tetap berdiri. Boleh berdiri. Itu kalau dia tinggalkan duduk karena lupa. Tapi kalau sengaja, dia tahu imamnya duduk, tapi makmumnya langsung sengaja berdiri, wajib kembali. Wajib kembali. Mana? Apa? Waktu nunggu berdirinya imam. Boleh. Tidak apa-apa. Boleh membaca Al-Fatihah, tidak masalah. Ya kan, ya yang rukun yang membatal salat kalau dia itu mendahulukan imamnya dengan dua rukun gerakan. Maaf, sebentar. Saya mungkin salah di itu. Mana?
فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتدال سويا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدا علم تحريم بطلت صلاته، أو ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته. ويلزمه القيام يلزمه القيام عند تذكره وإن كان مأموما. وإن كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة إمامه. Wajib dia kembali. فلا تبطل صلاته. أو ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته. ويلزمه القيام عند تذكره وإن كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة. Wajib dia kembali. Wajib dia kembali. Ya. Terus kembali ikut imam. Kenapa? Kalau makmum, kalau dia kembali ke tasyahud yang awal itu tidak batal salatnya. Kenapa? Karena kedua keadaannya wajib. Berdirinya wajib, duduknya wajib untuk ikut imam. Jadi kan hukumnya wajib ikut imam. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi anhu. Kalau dia berdiri, kalau dia meninggalkan salah satu yang tadi itu kan namanya sunnah, seperti tasyahud awal atau qunut salat subuh dalam madhab Syafi'i, maka sunnah di sujud sahwi di akhir salat. Wal hay'atu, yang ketiga namanya hay'ah atau yang mengatakan sunnah, seperti apa? Hay'ah itu seperti sunnah-sunnah yang biasa, seperti doa iftitah, isti'adah, membaca surah setelah surat Al-Fatihah, zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud. Itu namanya apa? Sunnah. Takbir, bukan takbir ihram. Takbir ihram wajib. Takbir pindah, pindah dari i'tidal ke ruku'nya. Itu namanya sunnah semua. Kalau dia tinggalkan, jangan kembali. Tidak boleh dilaksanakan lagi. Kalau sudah tinggalkan, sudah. Wal hay'atu, kalau sunnah, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Kalau dia tinggalkan, tidak boleh kembali untuk melaksanakan sunnah yang tadi. Wala yasjudu lis-sahwi anha. Juga tidak boleh sujud sahwi karena meninggalkan sunnah yang tadi. Nah, seperti apa? Seperti doa doa iftitah. Doa iftitah. Dia takbir ihram, Allahu akbar, langsung bismillahirrahmanirrahim. Dah. Kamu tinggalkan apa? Tasyahud itu doa iftitah. Kamu sudah mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, sudah tidak usah dibaca lagi. Oh, nanti saya sujud sahwi. Tidak boleh sujud sahwi. Tidak boleh sujud sahwi. Kalau dia sujud sahwi, batal salatnya. Ya. Kenapa? Itu namanya sunnah. Kalau kamu tinggalkan, tidak boleh sujud sahwi. Ya. Kemudian katanya, wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'at. Kalau terjadi kesalahan, keliruan dalam jumlah rakaat yang dia lakukan. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'at. Kalau dia ragu berapa rakaat yang dia sudah laksanakan, berapa? 3 atau 4. Itu banyak terjadi. Kenapa? Karena dia dalam salat itu banyak mikir. Muter itu. Akhirnya salatnya berapa? Sudah 3, 4, 2, berapa? Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'at. Kalau dia ragu, dia jumlah berapa rakaat yang dia sudah laksanakan, berapa? Bana 'alal yaqin, maka dia mengambil yang yakin. Yakin itu yang berapa? Yang kurang. Tadi saya salat berapa? 3 atau 4? Yang benar itu 3. Yang yakin itu 3. 4 ini masih ragu-ragu itu. Saya sudah laksanakan atau belum? Bana 'alal yaqin, mengambil yang yakin, wa huwal aqall, yaitu yang kurang. Itu 3. Tapi kalau sudah seperti salat zuhur, saya salat 3 atau 4, berarti masih 3. Nambah 1 terus sujud sahwi. Kenapa? Karena rakaat yang kamu nambah ini bisa jadi rakaat yang keempat, ada kemungkinan rakaat yang ke-5. Berarti sujud sahwi. Tapi kalau salatnya, saya salat berapa? 4 atau 5? Nah, udah, tidak boleh nambah. Kenapa? Karena benar itu kamu sudah 4. Berarti yang ke-5 ini masih ragu-ragu. Kamu laksanakan, kamu nambah atau belum? Tidak menambah, cuman sujud sahwi saja, tidak menambah. Ya. Kalau misalkan saya antara 3 atau 4, lalu kemudian berdiri sebagai imam, berdiri ternyata sudah 4, ini berdiri yang ke-5, terus makmumnya
subhanallah itu baik. Iya. Tapi imam itu harus mengikuti keyakinan dia sendiri, bukan keyakinan makmum. Nah, imam itu ikut siapa? Ikut keyakinan dia atau keyakinan makmum? Nah, keyakinan dia. Kalau saya merasa salat zuhur, saya masih 3, berarti apa? Saya tidak ragu. Ya, salat saya itu masih 3, saya merasa masih 3. Berdiri, makmumnya subhanallah, subhanallah. Tidak boleh. Padahal itu rakaat kelima. Walaupun rakaat ke-6, saya masih merasa berapa? Rakaat yang ketiga. Berarti yakin itu, saya dalam hati saya yakin itu 3. Makmumnya itu subhanallah, subhanallah. Tidak boleh ikut. Nah, kenapa? Karena kamu ikut berarti kamu yakin melaksanakan sesuatu yang membatal salat, yaitu salatnya 3. Nah, tapi kalau kamu ragu-ragu, ini 3, 4 atau 5, ini sudah harus saya duduk tasyahud atau berdiri, gimana ini? Itu mau coba berdiri. Ya. Nah, harus kamu yakin itu ngambil, bukan coba, ngambil yang sedikit. Berarti apa? 3, berdiri. Tapi kalau makmumnya itu subhanallah, berarti apa? Itu 4 kembali. Tapi kalau dalam hatinya dah masih 3, ini masih 3. Berarti dia ragu-ragu, tapi kebanyakan itu masih 3. Nah, 70 atau 80% itu 3. Berarti ya lanjut. Nah, ya kalau masih ini masih dia ada kemungkinan dia 4 atau 3. Cuman ya harus berdiri. Ketika mau berdiri, makmumnya bilang subhanallah. Ya udah, berarti kebanyakan atau yakinnya itu kan sudah 4. Kemudian katanya wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar ruku', kalau dia ragu-ragu berapa jumlah rakaat yang dia laksanakan, bana 'alal yaqin, mengambil yang yakin, yaitu apa? Yang sedikit. Wa sajada lis-sahwi, kemudian di akhir salat sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Wa sujudus sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu kan hukumnya sunnah. Kamu mau melaksanakan atau tidak apa-apa. Walaupun sudah tadi itu kan sudah sahwi. Dalam setiap rakaat ada sahwi itu. Sahwi, rakaat yang pertama sahwi, rakaat yang kedua ada sahwinya. Tetap hukum sujud sahwi itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, wa sujudus sahwi sunnatun. Hukumnya sunnah. Mau dilaksanakan atau tidak boleh juga. Iya, walaupun dia itu kan tahu ada kesalahan terjadi dalam salatnya, tetap boleh dia tidak melaksanakan sujud sahwi. Nah, wa sujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Tempatnya kapan kita mau sujud sahwi? Sebelum salam. Baik itu kan kesalahan yang terjadi, kesalahan kurang atau kesalahan nambah. Kesalahan tambahan. Sahwi yang terjadi itu. Karena kekurangan dalam salat atau karena tambahan. Kekurangan seperti apa? Seperti dia tidak melaksanakan tasyahud pertama. Jadi salatnya kurang. Nah, tetap sujud sahwinya kapan? Sebelum salat. Atau kesalahan yang terjadi tambahan dalam salat. Salat duhurnya 5. Tetap sujud sahwi sebelum salat. Nah, ada sebagian madhab yang mengatakan, yang membedakan. Kalau sah kurang, berarti sebelum salam. Kalau sahwinya itu kan nambah, berarti salam dulu, baru sujud sahwi. Nah, sujud sahwi terus setelah sujud sahwi salam lagi. Bukan artinya sujud sahwi sudah selesai. Nah, salam yang pertama, kemudian sujud sahwi terus salam lagi. Selesai salat. Selesai salat yang wajib. Kemudian sujud sahwi setelahnya. Itu kalau kita bilang madhab Syafi'i itu kan sujud sahwi itu sebelum salam. Semuanya. Baik kesalahan yang terjadi kurang dalam salat atau tambahan dalam salat. Salat duhurnya berapa? 5. Tetap sujud sahwi kapan? Sebelum salam. Ya. Kurang sama. Bukan. Nambah 1 rakaat berarti kan itu kurang artinya itu dia tinggalkan tasyahud awal. Berarti salatnya kurang, salat duhur. Tapi kalau dia tinggalkan 1 rakaat harus nambah. Nah, berarti itu namanya apa?
Nah, contohnya yang tadi apa? Seperti apa? Kurang 1 rakaat. Tadi salam. Sudah salam. Oh, berarti kan salam yang dia lakukan itu kan tidak dianggap itu. Nah, tadi kan salat duhurnya 4, tapi dia salat 3, salatnya 3 terus salam. Berarti kurang. Nah, tasyahud sama salam yang kamu lakukan itu kan tidak sah. Nah, maka apa? Harus kamu nambah, berdiri. Oh, ketika tahu berdiri. Kalau waktunya masih dekat, harus berdiri, nambah 1 rakaat. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan kapan? Sebelum salam. Berarti yang tadi itu kan tasyahud sama salam itu tidak sah. Itu tidak dianggap. Dan itu. Ini wal mutamat anahu idza balagha tawatur yuk malu anahu yufidu. Nah, itu ketika kita tadi membahas itu masalah yakin. Imam itu ikut mana? Ikut yakin dia sendiri atau yakin makmum? Berarti ikut yakin dia sendiri. Nah, iya, ikut yakin dia sendiri. Kalau dia itu yakin, saya tadi salat 3, ya, saya berdiri, mau rakaat yang keempat. Makmum yang belakang mengatakan subhanallah, tapi yakin, saya yakin itu baru 3. Nah, kapan saya tinggalkan keyakinan saya ini? Ketika kalau masjidnya itu semuanya subhanallah, subhanallah itu, berarti semua pasti enggak semuanya itu salah. Nah, itu berarti saya yang salah. Tapi kalau yang makmum itu hanya 1 subhanallah. Tahu? Mungkin makmumnya itu kan enggak sadar itu. Nah, itu kalau enggak boleh lihat. Tapi karena masalahnya itu kan yang salah makmum. Nah, makmumnya itu kan sudah 5, harus itu kan baru 3 ini. Pernah terjadi kita salat, tapi waktu itu kan salat tarawih. Imamnya berdiri, baru rakaat yang pertama. Nah, saat tarawih itu kan saf yang kedua subhanallah. Saf yang depan itu nggak bilang subhanallah. Imamnya berhenti dulu. Itu yang saf yang kedua subhanallah. Duduk. Saf yang pertama subhanallah kembali lagi. Ya, baru rakaat yang pertama, tapi karena bacaannya panjang lupa. Tapi akhirnya yakin itu baru rakaat yang pertama, Saya mau tanya, kan sunnah dan kita sudah ada niatan kayak tadi ada kekurangan tadi. Nanti susahwi, saya terus assalamualaikum lupa susahwi. Dua-dua. Jadi belakang saya nih susahwi. Ya. Ternyata kelupaan. Nah, itu perlu susahwi lagi. Iya. Dari posisi kalau masih dekat, kalau masih waktunya jarak antara salam sama kamu ingat ini masih dekat. Nah, oh tadi saya nggak sahwi, boleh kembali sujud sahwi. Tapi harus kamu tahu, ketika kamu kembali mau sujud sahwi, artinya kamu kembali ke salat. Berarti sujud sahwi wuduknya batal, salat kamu batal semua. Ya. Ketika kamu kembali mau melaksanakan sujud sahwi, harus kamu tahu kalau wuduknya batal sebelum salam, yang batal bukan hanya sujud sahwi, salatnya semua. Kenapa? Karena ketika kamu kembali, artinya kamu kembali ke salat itu semua. Nah, mau kembali boleh kembali itu. Nah, tapi pasti itu orangnya nggak tuh batal. Cuman kalau terjadi dia sudah tasbih ini baru ingat, oh sujud sahwi, tadi saya nggak sujud, mau sujud sahwi, ya boleh. Sebelum salam, wuduknya batal, ya salatnya harus diulang. Kenapa? Ketika kamu kembali, artinya kembali ke salat itu semua, bukan kembali ke sujud sahwi saja. Berarti kembali ke salatnya semua. Berarti kalau wuduknya batal, yang batal itu apa? Salatnya semua, bukan hanya sujud sahwi. Jarak itu yang cukup untuk melaksanakan 2 rakaat paling sedikit, paling ya itu jaraknya. Artinya itu kan kapan kita bilang
jaraknya itu sudah jauh, tidak bisa kembali, atau masih dekat. Kalau waktu antara salam sama kamu ingat ini, cukup untuk melaksanakan 2 rakaat. 2 rakaat apa sih? Yang ringan atau yang Ya, rukun saja? yang ringan, bukan rukun saja, bukan. Nah, yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Kalau waktunya sudah cukup untuk 2 rakaat, berarti sudah jauh. Kalau masih enggak, masih hanya cukup untuk 1 rakaat, berarti masih dekat. Itu apa? Ya, doanya itu kan banyak mengatakan doanya itu kan seperti doa sujud biasa. Subhanarabbil a'la wa bihamdihi subhanarabbil a'la. Ada atau yang mengatakan itu subhanalladzi la yashu wa la yanam. Ada. Sama. Cuman yashu wa la yanam atau yanam wa la yashu. Kalau tadi yang sakit tadi, kalau dia opnam sampai nggak sadar itu, terus berapa hari terus dia meninggal itu ada sholat. Nah, kalau orangnya sudah seperti orang gila, sudah hilang. Ya, pingsan itu kan sudah hilang, artinya sampai mati. Sudah, nggak wajib. Walaupun masih hidup, orangnya sudah nggak akal, tidak berakal. Iya. Yang koma itu kan tidak wajib salat. Kenapa? Karena dia tidak artinya itu kan hilang akalnya. Seperti orang gila. Orang gila, kalau dia gila itu kan 1 bulan. Terus sehat. Harus qadha. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban. Tidur tetap wajib. Ya. Tidur tetap wajib. Nah. Atau hanya pingsan saja, tapi itu kan. Tapi kalau orang yang namanya apa? Hilang akalnya. Itu tidak wajib. Ya. Balik ke soal tadi ya. Iya. Tadi ada rukun yang wajib yang saya tinggalkan. Saya seringnya di rakaat keempat. Tapi saya rakaat satu saya nggak rukun langsung itu. Jadi rakaat 1 batal. Jadi rakaat keempat saya di rakaat 3. Iya, berarti nambah 1. Iya. Berarti kamu ingat di mana di rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang penting kamu itu kan ingat bahwasanya 1 rakaat ini saya ada rukun itu yang saya tinggalkan. Berarti nambah 1. Berarti kalau orang ini di tasyahud akhir. Tasyahud akhir tadi ingat rakaat yang pertama saya enggak baca Fatihah. Nambah 1 rakaat. Ketika tasyahud rakaat yang kedua juga enggak ada. Berarti salatnya berapa? 8. Kalau dia ingat setiap rakaat yang dia laksanakan tadi enggak baca Fatihahnya, enggak boleh salam. Boleh salam. Ya, kenapa? Karena 4 rakaat yang pertama ini semuanya bukan batal, tidak dihitung. Ya, salat lanjut itu enggak batal, cuma lanjut, nambah 1 rakaat, nambah 1 kan. Berarti salatnya 8. Tapi 4 ini kan tidak dihitung. Kadang pernah jadi makmum ya salam kan juga salah, padahal setelah 1 jam. Ya. Tuhan bilang sekarang kayak lagi. Nah, tapi saya karena belum tahu ilmunya, belum syahwi. Berarti saya harus ulang yang dulu atau Enggak, tetap sah. Untuk pasal tadi dengan sunnah yang paling sedikit minimalnya. Iya, itu ada 2. Ada namanya itu sunnah yang ringan. 2 rakaat ringan. Artinya 2 rakaat ringan berarti rukun sama sunnah yang paling sedikit. Nah. Ada yang mengatakan 2 rakaat bi aqalli mungkin. Paling minimal. Paling minimal. Paling minimal itu rukun saja. Paling minimal itu rukun. Nah, tapi kalau paling 2 rakaat yang ringan. Nah, berarti kan ada sunnah-sunnahnya. Ya. saya mau tanya kalau misalkan masalah imunisasi atau vaksin bayi, itu ada beberapa imunisasi atau vaksin yang dokter sendiri mengatakan bahwa ini mungkin ada kandungan berpunya karena mungkin untuk pelarut atau apa hanya sebagai pelarut. Nah, tidak
ada vaksin polio atau apa. Dan untuk vaksinnya polio ini itu vaksin manapun misalnya luar negeri dan itu sama ada. Imamnya itu takbirnya panjang. Allahu Akbar, terus duduk. Makmumnya tahu kalau takbirnya panjang berarti berdiri. Makmumnya langsung berdiri. Kita lihat itu cuma dia. Nah, kalau dia lupa. Ya, makmum yang tadi itu kan berdiri lupa, tidak sengaja. Maka wajib dia kembali. Wajib, bukan, maaf tuh. Kalau dia lupa, kalau berdiri karena lupa, sunnah kembali. Sunnah. Nah, tidak wajib. Cuman apa? Sunnah kembali ikut sama imam. Itu lebih afdal kembali duduk sama imam. Tapi kalau dia berdiri, tidak mau kembali lagi, boleh juga. Bukan mufarqah. Hanya nunggu imamnya berdiri. Nunggu imam. Sudah enggak mau duduk. Hukumnya boleh. Boleh, lebih afdal duduk. Kembali duduk sama imam. Nah, tapi kalau dia udah saya mau berdiri, tetap berdiri. Nah, boleh berdiri. Itu kalau dia tinggalkan duduk karena lupa. Tapi kalau sengaja, dia tahu imamnya duduk, tapi makmumnya langsung berdiri. Wajib kembali. Wajib kembali. Mana? Apa? Waktu nunggu berdirinya imam. Katanya membaca Al-Fatihah. Boleh. Tidak apa-apa. Boleh membaca Al-Fatihah, tidak masalah. Ya kan, ya yang rukun yang membatal salat kalau dia itu mendahulukan imamnya dengan 2 rukun gerakan. 2 rukun gerakan. Maaf, sebentar. Saya mungkin salah di itu. Mana? فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتدال سويا لا يعود إليه فإن عاد إليه عامدا علم بتحريم بطل الصلاة أو ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته ويلزمه القيام عند تذكره وإن كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة إمامه واجب dia kembali فلا تبطل صلاته أو ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته ويلزمه القيام عند تذكره وإن كان مأموما عاد وجوبا للمتابعة wajib dia kembali ya. Harus kembali ikut imam. Kenapa? Kalau makmum, kalau dia kembali ke tasyahud yang awal itu tidak batal salatnya. Kenapa? Karena kedua keadaannya wajib. Berdirinya wajib, duduknya wajib untuk ikut imam. Jadi kan hukumnya wajib ikut imam. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi anhu. Kalau dia berdiri, kalau dia meninggalkan salah satu yang tadi itu kan namanya sunnah, seperti tasyahud awal atau qunut salat subuh dalam madhab Syafi'i, maka sunnah di sujud sahwi di akhir salat. Wal hay'atu, yang ketiga namanya hay'ah atau yang mengatakan sunnah. Seperti apa? Hay'ah itu seperti sunnah-sunnah yang biasa, seperti doa iftitah, isti'adah, membaca surah setelah surat Al-Fatihah, zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud. Itu namanya apa? Sunnah. Takbir, bukan takbir ihram. Takbir ihram wajib. Takbir pindah. Pindah dari i'tidal ke ruku'nya. Itu namanya sunnah semua. Kalau dia tinggalkan, jangan kembali. Tidak boleh dilaksanakan lagi. Kalau sudah tinggalkan, sudah. Wal hay'atu, kalau sunnah, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Kalau dia tinggalkan, tidak boleh kembali untuk melaksanakan sunnah yang tadi. Wa la yasjudu lis-sahwi anha. Juga tidak boleh sujud sahwi karena meninggalkan sunnah yang tadi. Nah, seperti apa? Seperti doa doa iftitah. Doa iftitah. Dia takbir ihram, Allahu Akbar, langsung bismillahirrahmanirrahim. Dah. Kamu tinggalkan apa? Tasyahud itu doa iftitah. Kamu sudah mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, sudah tidak usah dibaca lagi. Oh, nanti saya sujud sahwi. Tidak boleh sujud sahwi.
Tidak boleh sujud sahwi. Kalau dia sujud sahwi, batal salatnya. Ya. Kenapa? Itu namanya sunnah. Kalau kamu tinggalkan, tidak boleh sujud sahwi. Ya. Kemudian katanya, wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min rakaat. Kalau terjadi kesalahan, keliruan dalam jumlah rakaat yang dia lakukan. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min rakaat. Kalau dia ragu berapa rakaat yang dia sudah laksanakan, berapa? 3 atau 4. Itu banyak terjadi. Kenapa? Karena dia dalam salat itu banyak mikir. Muter itu. Akhirnya salatnya berapa? Sudah 3, 4, 2, berapa? Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min rakaat. Kalau dia ragu, dia jumlah berapa rakaat yang dia sudah laksanakan, berapa? Bana 'alal yakin, maka dia mengambil yang yakin. Yakin itu yang berapa? Yang kurang. Tadi saya salat berapa? 3 atau 4? Yang benar itu 3. Yang yakin itu 3. 4 ini masih ragu-ragu itu. Saya sudah laksanakan atau belum? Bana 'alal yakin, mengambil yang yakin, wa huwal aqal, yaitu yang kurang. Itu 3. Tapi kalau sudah seperti salat zuhur, saya salat 3 atau 4, berarti masih 3. Nambah 1 terus sujud sahwi. Kenapa? Karena rakaat yang kamu nambah ini bisa jadi rakaat yang keempat, ada kemungkinan rakaat yang ke-5. Berarti sujud sahwi. Tapi kalau salatnya, saya salat berapa? 4 atau 5? Nah, udah, tidak boleh nambah. Kenapa? Karena benar itu kamu sudah 4. Berarti yang ke-5 ini masih ragu-ragu. Kamu laksanakan, kamu nambah atau belum? Tidak menambah, cuman sujud sahwi saja, tidak menambah. Ya. Kalau misalkan saya antara 3 atau 4, lalu kemudian berdiri sebagai imam, berdiri ternyata sudah 4, ini berdiri yang ke-5, terus makmumnya gimana itu? Baik. Iya. Ya. Tapi imam itu harus mengikuti keyakinan dia sendiri, bukan keyakinan makmum. Nah, imam itu ikut siapa? Ikut keyakinan dia atau keyakinan makmum? Nah, keyakinan dia. Kalau saya merasa salat zuhur, saya masih 3, berarti apa? Saya tidak ragu. Ya, salat saya itu masih 3. Saya merasa masih 3. Berdiri, makmumnya subhanallah, subhanallah. Tidak boleh. Padahal itu rakaat ke-5. Walaupun rakaat ke-6, saya masih merasa berapa? Rakaat yang ke-3. Berarti yakin itu, saya dalam hati saya yakin itu 3. Makmumnya itu subhanallah, subhanallah. Tidak boleh ikut. Nah, kenapa? Karena kamu ikut, berarti kamu yakin melaksanakan sesuatu yang membatal salat, yaitu salatnya 3. Tapi kalau kamu ragu-ragu, ini 3, 4 atau 5, ini sudah harus saya duduk, tasyahud, atau berdiri, gimana ini? Itu mau. Coba berdiri. Ya. Nah, harus kamu yakin itu ngambil, bukan coba. Ngambil yang sedikit. Berarti apa? 3, berdiri. Tapi kalau makmumnya itu subhanallah, berarti apa? Itu 4, kembali. Tapi kalau dalam hatinya, masih 3 ini, masih 3. Berarti dia ragu-ragu, tapi kebanyakan itu masih 3. 70 atau 80% itu 3. Berarti ya lanjut. Ya, kalau masih ini masih dia ada kemungkinan dia 4 atau 3. Cuman ya harus berdiri. Ketika mau berdiri, makmumnya bilang subhanallah. Ya udah, berarti kebanyakan atau yakinnya itu kan sudah 4. Kemudian katanya wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-ruku', kalau dia ragu-ragu berapa jumlah rakaat yang dia laksanakan, bana 'alal yaqin, mengambil yang yakin, yaitu apa? Yang sedikit. Wa sajada lis-sahwi, kemudian di akhir salat sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Wa sujudus sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu kan hukumnya sunnah. Kamu mau melaksanakan atau tidak apa-apa. Walaupun sudah tadi itu kan sudah sahwi. Dalam setiap rakaat ada sahwi itu. Sahwi, rakaat yang pertama sahwi, rakaat yang kedua ada sahwinya. Tetap hukum sujud sahwi itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, wa sujudus sahwi sunnatun, hukumnya sunnah. Mau dilaksanakan atau tidak boleh juga. Iya,
Walaupun dia itu kan tahu ada kesalahan terjadi dalam salatnya, tetap boleh dia tidak melaksanakan sujud sahwi. Nah, wa sujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Tempatnya kapan kita mau sujud sahwi? Sebelum salam. Baik itu kan kesalahan yang terjadi, kesalahan kurang atau kesalahan nambah. Kesalahan tambahan. Sahwi yang terjadi itu. Karena kekurangan dalam salat atau karena tambahan. Kekurangan seperti apa? Seperti dia tidak melaksanakan tasyahud pertama. Jadi salatnya kurang. Nah, tetap sujud sahwinya kapan? Sebelum salat. Atau kesalahan yang terjadi tambahan dalam salat. Salat duhurnya 5. Tetap sujud sahwi sebelum salat. Nah, ada sebagian madhab yang mengatakan, yang membedakan. Kalau sahwinya kurang, berarti sebelum salam. Kalau sahwinya itu kan nambah, berarti salam dulu, baru sujud sahwi. Nah, sujud sahwi terus setelah sujud sahwi salam lagi. Bukan artinya sujud sahwi sudah selesai. Nah, salam yang pertama, kemudian sujud sahwi terus salam lagi. Selesai salat. Selesai salat yang wajib. Kemudian sujud sahwi setelahnya. Itu kalau kita bilang madhab Syafi'i itu kan sujud sahwi itu sebelum salam. Semuanya. Baik kesalahan yang terjadi kurang dalam salat atau tambahan dalam salat. Salat duhurnya berapa? 5. Tetap sujud sahwi kapan? Sebelum salam. Ya. Kurang sama. Bukan. Nambah 1 rakaat berarti kan itu kurang artinya itu dia tinggalkan tasyahud awal. Nah, berarti salatnya kurang, salat duhur. Tapi kalau dia tinggalkan 1 rakaat, harus nambah. Nah, berarti itu namanya apa? Nah, contohnya yang tadi apa? Seperti apa? Sudah salam. Berarti kan salam yang dia lakukan itu kan tidak dianggap itu. Nah, tadi kan salat duhurnya 4. Tapi dia salat 3. Salatnya 3 terus salam. Berarti kurang. Nah, tasyahud sama salam yang kamu lakukan itu kan tidak sah. Nah, maka apa? Harus kamu nambah. Berdiri. Ketika tahu, berdiri. Kalau waktunya masih dekat. Harus berdiri, nambah 1 rakaat. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan kapan? Sebelum salam. Berarti yang tadi itu kan tasyahud sama salam itu tidak sah. Itu tidak dianggap. Jadi itu. Nah, itu ketika kita tadi membahas itu masalah yakin. Imam itu ikut mana? Ikut yakin dia sendiri atau yakin makmum? Berarti ikut yakin dia sendiri. Nah, iya, ikut yakin dia sendiri. Kalau dia itu yakin, saya tadi salat 3. Ya, saya berdiri. Mau rakaat yang keempat. Makmum yang belakang mengatakan, subhanallah. Tapi yakin, saya yakin itu baru 3. Nah, kapan saya tinggalkan keyakinan saya ini? Ketika kalau masjidnya itu semuanya subhanallah, subhanallah itu. Berarti semua pasti enggak semuanya itu salah. Nah, itu berarti saya yang salah. Tapi kalau yang makmum itu hanya 1 subhanallah. Tahu? Mungkin makmum itu kan enggak sadar itu. Nah, itu kalau enggak boleh lihat. Tapi karena masalahnya itu kan yang salah makmum. Nah, makmumnya itu kan sudah 5, harus kan baru 3 ini. Pernah terjadi kita salat, tapi waktu itu kan salat tarawih. Imamnya berdiri, baru rakaat yang pertama. Nah, salat tarawih itu kan saf yang kedua subhanallah. Saf yang depan itu enggak bilang subhanallah. Imamnya berhenti dulu. Itu yang saf yang kedua subhanallah. Duduk. Saf yang pertama subhanallah kembali lagi.
Ya, baru rakaat yang pertama. Tapi karena bacaannya panjang, lupa. Tapi akhirnya yakin itu baru rakaat yang pertama. Baru rakaat yang pertama. Saya mau tanya, kan sahwi kan sunat dan kita tidak ada niatan kayak tadi ada kekurangan tadi. Jadi sahwi. Jadi sahwi saya terus assalamualaikum lupa sahwi. Dua-dua. Jadi belakang saya nih sahwi. Ya. Ternyata kelupaan. Nah, itu perlu sahwi. Iya. Dari posisi Kalau masih dekat, kalau masih waktunya jarak antara salam sama kamu ingat ini masih dekat. Nah, oh tadi saya nggak sahwi, boleh kembali sujud sahwi. Tapi harus kamu tahu, ketika kamu kembali mau sujud sahwi, artinya kamu kembali ke salat. Berarti sujud sahwi wudhunya batal, salat kamu batal semua. Ya, ketika kamu kembali mau melaksanakan sujud sahwi, harus kamu tahu, kalau wudhunya batal sebelum salam, yang batal bukan hanya sujud sahwi, salatnya semua. Kenapa? Karena ketika kamu kembali, artinya kamu kembali ke salat itu semua. Nah, mau kembali, boleh kembali itu. Nah, tapi pasti itu orangnya nggak tuh batal. Cuman kalau terjadi dia sudah tasbih ini baru ingat, oh sujud sahwi, tadi saya nggak sujud, mau sujud sahwi, ya boleh. Sebelum salam, wudhunya batal, ya salatnya harus diulang. Kenapa? Ketika kamu kembali, artinya kembali ke salat itu semua, bukan kembali ke sujud sahwi saja. Berarti kembali ke salatnya semua. Berarti kalau wudhunya batal, yang batal itu apa? Salatnya semua, bukan hanya sujud sahwi. Jarak itu yang cukup untuk melaksanakan 2 rakaat paling sedikit, ya itu jaraknya. Artinya itu kan kapan kita bilang jaraknya itu sudah jauh, tidak bisa kembali atau masih dekat. Kalau waktu antara salam sama kamu ingat ini cukup untuk melaksanakan 2 rakaat. 2 rakaat apa sih? Yang ringan atau yang ringan, bukan rukun saja, bukan. Nah, yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Kalau waktunya sudah cukup untuk 2 rakaat, berarti sudah jauh. Kalau masih hanya cukup untuk 1 rakaat, berarti masih dekat. Itu apa? Ya, doanya itu kan banyak mengatakan doanya itu kan seperti doa sujud biasa. Ada atau yang mengatakan itu subhanalladzi la yashu wa la yanam. Ada. Sama. Cuman yashu wa la yanam atau yanam wa la yashu. Kalau tadi yang sakit tadi, kalau dia opnam sampai nggak sadar itu, terus berapa hari terus dia meninggal itu sudah Nah, kalau orangnya sudah seperti orang gila, sudah hilang. Ya, pingsan itu kan sudah hilang, artinya sampai mati. Sudah, nggak wajib. Walaupun masih hidup, orangnya sudah nggak akal, tidak berakal. Iya. Yang koma itu kan tidak wajib salat. Kenapa? Karena dia tidak artinya itu kan hilang akalnya. Seperti orang gila. Orang gila, kalau dia gila itu kan 1 bulan. Terus sehat. Harus qadha. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban. Tidur tetap wajib. Ya. Tidur tetap wajib. Nah, atau hanya pingsan saja, tapi itu kan. Tapi kalau orang yang namanya apa? Hilang akalnya. Itu tidak wajib. Ya. Balik ke soal tadi ya. Iya. Ada rukun yang wajib yang saya tinggalkan. Saya tadinya rakaat keempat. Nanti saya rakaat 1 saya nggak rukun langsung itu. Jadi rakaat 1 batal. Jadi rakaat keempat saya jadi rakaat 3. Iya, berarti nambah 1. Iya. Berarti kamu ingat di mana di rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang penting kamu itu kan ingat bahwasanya 1 rakaat ini saya ada rukun itu yang saya tinggalkan. Berarti nambah 1. Berarti kalau orang ini di tasyahud akhir
Tadi, oh ingat, rakaat yang pertama saya nggak baca Fatihah. Nambah satu rakaat. Ketika tasyahud, rakaat yang kedua juga nggak ada. Berarti salatnya berapa? 8. Kalau dia ingat setiap rakaat yang dia laksanakan tadi nggak baca Fatihahnya, nggak boleh salam. Ya salam. Ya, kenapa? Karena 4 rakaat yang pertama ini semuanya bukan batal, tidak dihitung. Ya, salat lanjut itu nggak batal, cuma lanjut, nambah 1 rakaat, nambah 1 kan. Berarti salatnya 8. Tapi 4 ini kan tidak dihitung. Kadang pernah jadi makmum dia salam kan juga salah, padahal setelah 1 jam. Ya. Tuhan bilang, sekarang kayak lagi. Nah, tapi saya karena belum tahu ilmunya, belum syahwi. Berarti saya harus mengulangi yang dulu atau? Enggak, tetap sah. Untuk pasal tadi dengan sunnah yang paling sedikit minimalnya. Iya, ya itu ada 2. Ada namanya itu sunnah yang ringan. 2 rakaat ringan. Artinya 2 rakaat ringan berarti rukun sama sunnah yang paling sedikit. Nah, ada yang mengatakan 2 rakaat bi aqalli mungkin. Paling minimal. Paling minimal. Paling minimal itu rukun saja. Paling minimal itu rukun. Nah, tapi kalau paling 2 rakaat yang ringan, berarti kan ada sunnah-sunnahnya. Ya. Saya mau tanya kalau misalkan masalah imunisasi atau vaksin bayi, itu ada beberapa imunisasi atau vaksin yang dokter sendiri mengatakan bahwa ini tidak ada kandungan babinya, karena mungkin untuk pelarut atau apa hanya sebagai pelarut. Nah, tidak untuk vaksin, misalnya ada vaksin polio atau apa. Dan untuk vaksin polio ini itu vaksin manapun misalnya luar negeri itu sama ada